Untuk stadium dari penyakit ginjal kronik, di sini berdasarkan pedoman yang sudah disebutkan tadi, ada The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative, yang mana di situ membagi stadium penyakit ginjal kronik menjadi 5 stadium. Nah, di sini untuk stadium penyakit ginjal kronik, stadium pertama itu terjadi kerusakan ginjal dengan GFR normal atau meningkat, yang mana nilai GFR-nya lebih dari sama dengan 90. Kemudian stadium kedua, penyakit ginjal, kerusakan ginjal dengan penurunan GFR yang ringan, dengan GFR 60-89. Kemudian stadium 3, penurunan GFR sedang, di situ GFR-nya 30-59. Kemudian penurunan GFR berat dengan GFR 15-29, serta stadium kelima yaitu gagal ginjal dengan nilai GFR kurang dari 15 atau dikatakan dialisis ya. Nah, pada pedoman National Kidney Foundation tersebut merekomendasikan untuk perhitungan GFR ini dengan rumus Cockcroft-Gault untuk orang dewasa, yang mana rumus ini sudah ada di slide yang sebelumnya di gangguan ginjal akut ya. Nah, pada stadium yang lebih dini dari penyakit ginjal kronik ini dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium rutin ya. Sehingga akibat buruk dari penyakit ginjal kronik sebenarnya dapat dicegah atau ditunda melalui deteksi dari pemeriksaan laboratorium. Kemudian klasifikasi ini, pengertian dari gagal ginjal terminal atau penyakit ginjal kronik stadium 5 dengan GFR di bawah 15 ml per menit per 1,73 meter persegi atau sudah menjalani dialisis. Kemudian untuk stadium penyakit ginjal kronik ini, di situ dibedakan menjadi ini ya, G1, G2, G3A, G3B, G4, G5, ini oleh KDIGO atau Kidney Disease Improving Global Outcome tahun 2012, yang mana di situ merevisi dari National Kidney Foundation ya, dibagi menjadi beberapa kategori ini ya, menjadi 6 kategori ya. Jadi di situ yang membedakan kalau G1 lebih dari 90, G2 60-89 yang dikatakan termasuk derajat ringan ya. Kemudian G3A 45-59, di sini derajat yang ringan sampai moderat. Kemudian G3B 30-44, di sini terjadi penurunan GFR yang sedang hingga berat ya. Kalau G4 15-29, di sini penurunan yang berat. Sedangkan kidney failure-nya dikatakan G5 itu kurang dari 15. Jadi kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter persegi ini baru dikatakan gangguan ginjal tahap akhir ya. Kalau di Dipiro disebutkan ESRD, End Stage Renal Disease. Untuk gejala dan tanda yang saya ambil dari buku Dipiro, pada dasarnya gejala yang timbul pada penyakit ginjal kronik ini erat hubungannya dengan penurunan fungsi ginjal. Yang pertama terjadi kegagalan fungsi ekskresi, penurunan GFR, gangguan resorpsi, dan sekresi di tubulus. Akibatnya akan terjadi penumpukan toksin uremik dan juga gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, serta asam basa tubuh. Sedangkan gagal ginjal kronik ini juga berhubungan dengan kegagalan fungsi hormonal, seperti penurunan eritropoietin, penurunan vitamin D aktif, kemudian gangguan sekresi renin, dan lain-lain. Pada buku Dipiro menyebutkan pada gagal ginjal kronik yang tahap 1 dan 2 itu tidak ditemukan gejala. Tapi kalau di tahap atau stadium 3 dan 4 itu terjadi gejala yang minimal
Sedangkan di tahap kelima, di situ bisa timbul gejala pruritus, mual muntah, perdarahan abnormal, dan juga terdapat gejala anemia. Nah, selain gejala anemia, di sini juga ada hiperparatiroidisme sekunder, kemudian penyakit kardiovaskuler, malnutrisi, kemudian kelainan elektrolit dan juga cairan, ya, yang di sini merupakan kelainan dari fungsi ginjal. Nah, kalau untuk gejala-gejala uremia di situ seperti lemah, ya, kemudian nafas pendek, kemudian pusing, mual, muntah, perdarahan, dan juga anoreksia. Kalau pada tahap 3 dan 4 tadi tahap minimal, di situ ada beberapa gejala minimal ya. Sedangkan pada kondisi uremia itu sebagai penentu untuk melakukan terapi replacement ginjal ya, atau dilakukan terapi penggantian ginjal dengan dialisis. Lalu di sini ada tanda-tanda kardiovaskuler ya, seperti ditunjukkan terjadi di sini perbesaran ventrikel kiri ya, kemudian CHF, kemudian hiperhomosisteinemia, dislipidemia, palpitasi, aritmia, perubahan EKG, peningkatan CKMD, kemudian hipertensi yang semakin memberat dan juga edema. Kemudian pada tanda kelainan muskuloskeletal seperti kram, nyeri otot, sedangkan pada neuropsikiatrik di sini bisa mengalami kondisi depresi karena terjadinya gagal ginjal kronis sehingga memicu depresi, kemudian anti-ansietas, gangguan mental, lemah maupun disfungsi seksual. Sedangkan gangguan gastrointestinal di sini seperti GERD, konstipasi, perdarahan gastrointestinal, kemudian mual dan muntah. Sehingga pada gagal ginjal kronik di sini biasanya terdapat komplikasi kronik yang juga meliputi anemia akibat eritropoietin yang tidak adekuat, serta penyakit tulang, biasanya dengan kadar kalsium rendah, fosfat tinggi, dan hormon paratiroid yang tinggi. Yang khas di sini kadar kalsium plasma rendah pada gagal ginjal kronik ya, kecuali jika terdapat hiperparatiroidisme tersier. Kemudian kunci pada gagal ginjal kronik di sini adalah ginjal yang kecil pada ultrasonografi itu ditemukan. Kemudian ukuran yang kecil di sini disebabkan karena atrofi dan juga fibrosis. Karena di sini keluhan dan gejala klinis yang timbul akibat GGK hampir mengenai seluruh sistem tubuh, maka perlu dilakukan tes laboratorium rutin ya, seperti GFR, kemudian adanya albumin urin atau protein urin, kemudian terkait patologi pada jaringan ginjal, serta untuk bagian endokrin di sini perlu juga dicek untuk mengetahui peningkatan sensitivitas terhadap insulin, kemudian ada atau tidaknya hiperparatiroid sekunder, penurunan aktivitas vitamin D maupun deposisi dari beta 2 mikroglobulin ataupun juga adanya asam urat ya. Kemudian untuk kelainan pada hematologi yang sering muncul pada gagal ginjal kronik di sini ada anemia, defisiensi besi dan juga terjadi perdarahan.